syahadat. Malam-malam dia kena ketakutan lihat pasukan muslimin, lalu akhirnya dia syahadat. Nabi SAW mengetahui hal itu sebenarnya, tahu kalau hatinya Abu Sufyan ini masih ganjal gitu kan. Namun Nabi SAW berkata kepada Abbas, biarkan ia nginap denganmu malam ini, jangan biarkan dia pulang ke Mekah. Dan bawa ia pagi hari menghadap kepadaku. Nanti habis sholat subuh, suruh dia hadir ke sini. Terbit matahari sebelum penyerangan Mekah, bawa dia ke sini. Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan orang yang suka kedudukan, maka berikan dia kedudukan. Maka Nabi SAW mengatakan, menghadap ke Abu Sufyan lalu berkata, siapapun yang memasuki rumahmu hai Abu Sufyan besok, pada saat kami nyerang Mekah, maka dia akan aman. Abu Sufyan lalu berkata, wahai utusan Allah, rumahku masih kecil, enggak cukup untuk seluruh penduduk Mekah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia aman. Kata Abu Sufyan, masjid juga belum cukup ya Rasulullah, enggak bisa menampung penduduk Mekah. Berarti yang tidak masuk ke rumah Abu Sufyan, tidak masuk ke Masjidil Haram, halal darahnya dibantai. Maka kata Nabi SAW, siapapun yang menutup pintu rumahnya, enggak ikut-ikutan, maka dia aman. Maka pada saat itu Abu Sufyan pun berkata, kalau ini cukup luas. Abu Sufyan lalu balik. Ya. Pada saat itu tentu saja di sini ada Abu Sufyan ditahan malam itu di Mekah, besok dia akan balik paginya. Sebelum dia balik, di pagi hari selepas sholat subuh, Nabi SAW suruh seluruh pasukan muslimin, tidak terkecuali, menyusun seperti Nabi SAW perintahkan. 5 dari pasukan, depan, belakang, kanan, kiri. Masing-masing terdiri dari 2.000 pasukan. 2.000, 10.000 orang. Semuanya. Pada hari itu teman-teman sekalian, Nabi SAW duduk, memanggil Abbas suruh bawa Abu Sufyan. Lalu suruh pasukan lewat di depan. Lewatlah pasukan pertama yang di depan, yang siap menyerang, dipimpin Khalid bin Walid dan Bani Sulaim 1.000 tambah suku-suku Arab yang lain. Lewat. Lalu Nabi SAW perintahkan, setiap kali lewat di depan saya, tunjukkan keterampilan kalian. Lewatlah 2.000 orang, pasukan banyak, dengan siap, dengan siaga, pasukan kuda lagi semuanya, 2.000 orang, lalu menunjukkan keterampilan mereka. Lewatlah 2.000 itu. Abu Sufyan lihat, Abu Sufyan tanya, siapa mereka itu? Kata Nabi SAW, Bani Sulaim. Kata Abu Sufyan, apa urusannya saya sama Bani Sulaim? Gitu. Enggak ada urusan sama Bani Sulaim, kenapa bisa tiba-tiba ikut? Kata Nabi SAW, mereka sudah masuk Islam. Ya. Lalu kemudian, pada saat itu tentu ada riwayat lainnya, saya jelaskan juga riwayat lain. Waktu itu Nabi SAW menyuruh pagi hari, suruh izinkan Abu Sufyan pulang. Begitu Abu Sufyan sudah mau jalan, mendekati pintu gerbang Mekah, lalu Nabi SAW bilang, hai Abu Sufyan berhentilah, tunggu sebentar, saksikan ini. Lalu Nabi SAW suruh tadi pasukannya lewat. Gitu kan. Abu Sufyan pada saat itu tentu dalam riwayat yang kedua tadi, ya, sempat mengatakan, karena Abbas panggil, hai Abu Sufyan kembalilah. Ya. Maka Abu Sufyan bilang, hai Abbas, engkau telah membuatku ketakutan. Kenapa suaramu menggelegar seperti itu? Manggil aku lagi. Kata Abbas, sungguh Rasulullah SAW telah memanggilmu dan menyuruhmu kembali dan menyaksikan ini. Maka Abu Sufyan pun kembali. Sampai dia mengatakan waktu itu karena Abu Sufyan sempat ketakutan. Kata Abbas, aku tidak sangka kalau ketakutan sampai pada tingkat ini pada dirimu. Gemetar ketakutan gitu. Maka kemudian Abbas berkata, Abu Sufyan mengatakan, memang ada apa? Kata Abbas, Rasulullah memerintahkan aku untuk memanggilmu kembali. Maka kembalilah Abu Sufyan, kemudian terjadilah tadi apa yang disampaikan itu. Setiap 2.000 pasukan, mereka melangkah dan melewati di hadapan Nabi SAW dan Abu Sufyan serta juga Abbas. Dan setiap kali lewat, disuruh menunjukkan keterampilan lalu bertakbir. Serentak, semuanya takbirnya serentak. 1.000-2.000 orang serentak semua, Allahu Akbar gitu. Kemudian di bagian depan pasukan Sulaim ada Khalid bin Walid. Abu Sufyan tahu Khalid bin Walid ini, kenal. Pimpinan pasukan perangnya Mekah, ahli perang, bisa perang dengan 2 tangannya gitu kan, memimpin perang. Maka Abu Sufyan kaget melihat jumlah mereka, lalu bertanya kepada Abbas, siapa mereka? Sungguh besar ini jumlahnya. Kata Abbas, ya, dijawab itu adalah Bani Sulaim. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW yang menjelaskan, itu adalah Bani Sulaim. Kata Abbas, kata Abu Sufyan, ada apa urusanku dengan Bani Sulaim?
Kata Nabi SAW, mereka telah masuk Islam. Jelang beberapa saat saja, lewat lagi suku Khuza'ah yang bergabung dengan Nabi SAW. Ya. Lalu ditanya oleh Abu Sufyan, siapa mereka itu? Kata Abbas, mereka suku Khuza'ah yang telah kalian khianati. Lalu terus saja pasukan muslimin melewat di hadapan Abu Sufyan, dan terakhir adalah pasukan inti. Pasukan inti ini dari Muhajirin dan Ansar, jumlah mereka itu ada 6.000 di pasukan tengah, pasukan belakang, dan pasukan sisi kanan dari 2.000. Maka waktu lewat, ini luar biasa, tidak kelihatan kecuali mata mereka saja. Dan kebetulan waktu itu Nabi SAW turun sendiri dan memimpin mereka. Jadi tinggal Abbas sama Abu Sufyan. Abu Sufyan kaget dan tidak mengenal mereka, karena mereka semua menutup seluruh tubuh mereka dengan baju besi kecuali bagian matanya. Dan pada saat itu Nabi SAW instruksikan agar mereka menunjukkan keterampilan perang mereka. Caranya adalah setiap 100 orang maju, tunjukkan ahli pedang dengan mengayunkan pedangnya, seterusnya mengalihkan, menunjukkan keterampilan, lalu kemudian mundur. Maju lagi 200-300 orang, menunjukkan bagaimana mereka melempar tombak, gitu kan. Kemudian ada yang menunggangi kuda, meloncati kuda sambil kuda itu berlari, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian pasukan panah datang. Kemudian mereka memperlihatkan berapa banyak anak-anak panah yang mereka bawa. Dan mereka melemparkan arah panah mereka ke arah gunung-gunung yang tinggi dan terjangkau oleh anak-anak panah mereka. Dan seterusnya. Abu Sufyan kaget lalu mengatakan, siapa mereka itu? Lalu Abbas berkata, apakah kau tidak mengenal mereka, hai Abu Sufyan? Mereka adalah Muhajirin dan Ansar. Kalau pasukan ini diberikan nama oleh Nabi SAW dengan pasukan hijau, karena mereka adalah dari Muhajirin dan Ansar. Umumnya mereka menggunakan imamah atau ada pakaian yang berwarna hijau. Waktu itu Abu Sufyan betul-betul kaget, dan mereka atau dia tidak menyangka kalau pasukan muslimin sampai sebanyak itu dan sehebat itu. Maka Abu Sufyan pun pada saat sudah melihat semua itu, Nabi SAW memberikan isyarat dari jauh kepada Abbas, suruh dia pulang. Pulanglah Abu Sufyan. Dia sudah masuk Islam sebenarnya, tapi ada keraguan dalam hatinya. Setelah lihat ini, bingung dia. Ini kalau saya pura-pura berkhianat, masuk Islam lalu saya mengatur strategi perang pun tidak bakal bisa melawan ini. Karena sudah lihat bagaimana keterampilan mereka dalam berperang. Dan ini juga salah satu strategi perang Nabi SAW. Begitu Abu Sufyan masuk, karena sudah pagi, Quraisy lagi ngumpul, dan pagi itu rencananya Abu Sufyan ditunggu di depan Ka'bah di Darun Nadwa untuk berangkat ke Madinah negosiasi dengan Nabi SAW. Tapi Abu Sufyan datang kondisi pucat, gitu kan. Maka orang-orang Quraisy berkata, dengarmu wahai Abu Sufyan, ada berita apa yang kamu bawa? Kata Abu Sufyan, demi Allah di belakangku ada pasukan yang sangat besar, dan kalian tidak akan mampu mengalahkannya. Menyerahlah hai Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy bingung dengan perkataan Abu Sufyan ini. Pasukan dari mana? Enggak ada berita, enggak ada informasi, karena dia sendiri yang lihat tadi malam. Istri Abu Sufyan, Hindun, yang kenal yang menyuruh sobek dadanya di perang Uhud, yang coba berusaha memakan jantungnya segala macam ini, yang hanya kakaknya semua mati terbunuh di perang Badar. Orangnya perempuan tapi orangnya tegas. Suaminya pemimpin suku, dia juga ikut berperang di beberapa peperangan Quraisy. Maka dia lihat suaminya bicara itu, marah dia istrinya. Hindun berkata, jangan percaya Abu Sufyan, jangan menyerah. Abu Sufyan mengatakan, menyerahlah. Hindun karena marah, dia mengatakan, bunuh saja si gemuk yang tidak berguna ini. Bunuh saja, siapa saja menyuruh kalian menyerah. Bayangkan saking luar biasanya Hindun ini sampai dia suruh bunuh suaminya. Gitu kan. Abu Sufyan berkata, kan ini bukan main-main, suruh menyerahkan Mekah. Menyerah, artinya kalau pasukan menyerah teman-teman sekalian, berarti masuk dalam hukum orang yang akan berkuasa, kan gitu. Bisa dibunuh, bisa diapain saja, gitu kan. Maka Abu Sufyan lalu berkata, jangan pernah pedulikan wanita ini. Karena aku melihat sendiri kekuatan muslimin. Demi Allah Muhammad telah datang bersamanya suku Sulaim, Khuza'ah, dan suku-suku yang lain. Dan bersamanya para sahabatnya yang selama ini setia dengannya. Dan tidak akan pernah kalian mampu menghadapi mereka. Karena keterampilan perang dan jumlah pasukan. Jumlah mereka mencapai 10.000 orang. Quraisy berkata, lalu apa urusan kita dengan suku-suku Arab itu? Maka Quraisy, Abu Sufyan mengatakan mereka telah masuk Islam. Lalu Quraisy berkata, lalu apa saranmu hai Abu Sufyan?
Abu Sufyan berkata, serahkan Mekah. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Sebentar lagi Muhammad akan nyerang nih. Yang masuk ke rumahku, aman. Maka sebagian orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghinamu. Aman, aman cuma cukup di rumahmu. Ya. Maksudnya, mana cukup rumahmu? Gitu kan. Abu Sufyan bilang, Muhammad juga berkata, siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia akan aman. Kata Quraisy, masih belum cukup. Enggak bisa nampung. Maka Abu Sufyan berkata, dan Muhammad juga berkata, siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia telah aman. Enggak jalan-jalan di pinggir jalan, maka aman. Kalau ditemukan di jalan, dibantai, dibunuh nih. Dianggap melawan gitu. Maka Quraisy pun mengatakan, kalau itu cukup luas. Maka mulailah seluruh penduduk Mekah pada saat itu sibuk menyelamatkan diri. Ya. Masing-masing ke salah satu dari 3 tempat yang telah disebutkan. Dan akhirnya pada saat itu Mekah siap untuk menyerahkan diri. Gara-gara perkataan Abu Sufyan tadi. Nabi SAW lalu mengubah aturan pasukan. Yang tadinya terdiri dari 5 bagian. Depan, kanan, kiri, belakang, dan tengah. Karena itu adalah strategi bila akan berperang. Maka sekarang masuk untuk menerima Mekah. Karena Nabi SAW sudah dapat wahyu. Quraisy akan mengalah. Mereka tidak akan melawan. Maka Nabi SAW mengubah menjadi 4 bagian saja. Jadi di zaman dulu kalau mau berperang, umumnya ada 2 cara. Diletakkan pasukan 5 atau 6 atau 7 ataupun 8 pasukan yang bersusun. Per kelompok biasanya 1000. 1000. Jadi orang bisa nilai, oh pasukan musuh jumlahnya sekian. Atau diatur kayak strategi Nabi SAW. Depan ada, kanan, kiri, tengah, dan belakang. Ini berarti mereka siap berperang. Tapi kalau pasukan sudah menang, umumnya di zaman itu diatur menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian ini hanya tidak ada pasukan belakang lagi. Depan, tengah, kanan, kiri gitu. Dan pasukan yang paling depan tetap dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sementara bagian tengah dipimpin oleh Zubair dan Abu Ubaidah. Saat memimpin di bagian baris sebelah kanan. Dan juga di sebelah kanan kiri, di kanan dipimpin oleh Zubair dan Abu Ubaidah, di sebelah kanan dipimpin oleh Sa'ad, dan di tengah-tengah dipimpin oleh Nabi SAW. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu pada saat itu melihat, ya, atau Nabi SAW melihat dan pasukan muslimin pintu gerbang sudah dibuka, menandakan Mekah menyerahkan diri. Begitu masuk pintu gerbang Mekah, Sa'ad sempat berteriak dengan suara keras. Waktu masuk pintu gerbang Mekah, dia mengatakan, hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini hari menghinakan. Hari ini Allah menghinakan Quraisy. Maka Nabi SAW menjawab Sa'ad sambil mengatakan, engkau telah berdusta hai Sa'ad. Hari ini adalah hari pemaafan dan kemuliaan. Hari ini adalah hari kemuliaan Quraisy. Karena ada berita dari langit kalau mereka akan masuk Islam pada saat itu. Nabi SAW lalu memerintahkan agar bendera ditarik dari Sa'ad dan diberikan kepada anaknya yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah agar sukunya dari Ansar tidak kecewa dan faham kalau ini adalah hukuman bagi ayahnya. Ini juga pelajaran teman-teman sekalian ya. Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan orang Ansar dan dia seorang sahabat yang imannya bagus sebenarnya. Bila ia berkata demikian, bisa saja sukunya setuju dan akhirnya melanggar instruksi Nabi SAW. Dan akhirnya tidak jadi menerima Mekah dengan ketenangan, tapi akan terjadi pembantaian. Karena Sa'ad kepala suku. Juga hikmah Nabi SAW bagaimana bermuamalah dengan para sahabat dengan memberi bendera justru kepada anaknya dan bukan orang suku yang lain agar Sa'ad tidak kecewa dan akhirnya terjadi pemberontakan dari sukunya. Nabi SAW saat memasuki Mekah segera menuju ke wilayah Gunung Hind yang dikenal sekarang dengan bernama Khif, ya. Wilayah Khif atau Khif. Khif adalah wilayah Mekah yang pernah dipakai berkumpul oleh orang-orang Quraisy dan berjanji untuk memerangi dan memusuhi Nabi SAW selama-lamanya. Jadi Nabi SAW suruh di situ.